tanggal 20 Oktober ya, 20 Oktober. Nah, tetapi itu hari Minggu, maka kita ambil waktu dengan persetujuan Romo Paroki itu tanggal 19. Nanti untuk hal teknisnya apa yang akan kita lakukan, Bu Monik akan menjelaskan secara detail bagaimana atau apa peran wilayah dalam rangka perayaan Hari Pangan Sedunia tingkat paroki, tingkat maksudnya yang dirayakan untuk setiap paroki pada tanggal 19 Oktober nanti. Nah, untuk Hari Pangan ini di Paroki Katedral itu ada 2 kegiatan, yaitu dari bidang dari segi psikologi dan juga seksi PSI. Nah, nanti Bu Monik akan menjelaskan untuk ekologi nanti akan ada kegiatan tentang perlombaan yang diikuti oleh UMKM yang ada di wilayah di Paroki Katedral. Kemudian dari PSE nanti Bu Bisa akan juga menyampaikan karena sesuai dengan tema yang saya sebutkan di atas, maka nanti akan ada perhatian untuk umat prasejahtera, yaitu pembagian sembako. Nanti hal teknisnya Bu Prisia akan menyampaikan. Nah, lalu rangkaian acara itu akan diawali dengan misa atau perayaan Ekaristi pada pukul 17 Sabtu sore. Nah, untuk hal teknisnya, rangkaian acaranya, monggo Bu Monik mohon menyampaikan untuk lombanya dan hal teknis yang lain. Nanti Bapak Ibu Ketua Wilayah bisa bertanya pada forum ini. Bu Monik, monggo. Atau Mas Bayu dulu mau menyampaikan sesuatu, Mas Bayu? Sebelum Bu Monik. Mas Bayu dulu boleh. Oke, monggo, Mas Bayu. Iya, mungkin justru malah Pak Korwil ini, Pak Korwil. Kalau kami sifatnya membantu saja. Terima kasih pertama-tama Bapak Ibu sudah hadir dari wilayah dan lingkungan. Monggo nanti disimak saja penjelasan Bu Monik gitu ya. Mohon keikutsertaannya dalam peringatan Hari Pangan Sedunia ini. Itu aja mungkin dari saya, Pak Yogo. Dari Pak Oke, Jika baik. mungkin yang menyampaikan. Dari Pak Kristiono akan disampaikan dulu atau nanti, Pak Kris? Monitor? Lanjut saja Pak Bayu. Lanjut aja Pak Yogo. Oh, siap. Monggo. Pak Kris, nuwun. Bu Monik, monggo Bu Monik untuk menghemat waktu Bu Monik. Baiklah, selamat malam semuanya. Mungkin saya mau ini dulu Pak, kenalan dulu. Oh, boleh. Wilayahnya. Oh, iya. Supaya kenal ya. Apakah dari yang MMA sudah hadir? MMA ada yang mewakili? Belum ada ya. GMA? GMA belum ada. Maria? Ada Prisia, ada Omasun. GMA, Pris sama Omasun. Terus dari Maria? Hadir. Yanti hadir? Hadir dengan di sini ada 3 ketua lingkungan. Wow, mantap Ada sekali. Bu Mary, Bu Eka, dan Pak Bus. Oke, dari Barto? Barto belum ada. Kemudian Bogor Barat? Ada 2. Pak Prio ya? Sama Bu Lisa. Sama Ibu? Lisa, Veronica Lisa. Oke. Kemudian dari Bogor Utara? Dari Bogor Utara belum ada. Lanjut ke mana Pak? Ciomas kah? Tuh MMA masuk. Ciomas MMA 1. Pak Rinto. Ciomas 1? Satu ada, Pak Martinus ada.
Pak Martinus. Ciomas 2? Mas 2 kok belum ada. Tapi di sini ada Bu Heni sih. Nanti bisa juga Oke. sebagai Terus menyambung info tadi ya. lewat Bogor Tangkap ya. Tengah. Bogor Tengah. Bogor Tengah ada di Bu Ina ya. Bogor Tengah ada. Aha, Ya, mantap. sama Ya. lingkungan juga ada. Ya, itu ada Herlina juga namanya ya. Terus mana lagi ya? Ini masih ada 10. 5 lagi siapa lagi ya, Pak? Ciampea, Ciampea ada? Ciampea kok dilihat Belum kok. ada. Terus ada Cigudeg. lagi Cikudeg. Cigudeg. Belum. 3 lagi. Hieronymus Pascalis. Nah, Bernadette. Hieronymus, Hieronymus Pascalis Bernadette. Bernadette, Pas Pondok nih. Rumput. Pondok Oh, Rumput. Ya. Pondok Rumput. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pas. Nah, ini yang disebut terakhir belum ada yang hadir ya. Berapa Pascalis Berapa ya? Bernadette Bu Maria Indah nih Bernadette ya. Maria Indah. Ya, ini ini toh. Bu Maria Indah PSE ya dari Bernadette Iya, Bernadette. Ketua Lingkungan. Sekaligus mewakili Bernadette nggak apa-apa, Bu. Ya, oke, bolehlah ya. Bu Maria ya. Dari Ya. Pascalis Pak Tino. Kalis, Pak Tino dan kawan-kawan belum ada ini. belum Tapi di ada. sana ada Bu Grace kok. Oh, Bu Grace ya tadi ada Bu Ya. Grace. Oke. Hieronymus Ronimus nih, Tante Susi dan kawan-kawan nih. Pondok Rumput Pondok Rumput dulu sih belum muncul nih. belum muncul. Jadi yang belum muncul adalah Barto, kemudian BCC, siapa? BCC. Pascalis. Iya, Pascalis Bu Grace sudah tadi. Oh iya, ada Bu Grace Ya. ya. Yang, yang belum Mewakili. itu Barto 1, Ciampea, Cikudeg, Hieronymus, Pondok Rumput. sama Pondok Rumput 5 yang Ya. belum hadir ya. Ya. Nanti mudah-mudahan mereka mengerti dari sesama ini wilayah, ketua wilayah yang lain gitu ya Pak ya. Ya. Oke, saya akan mulai dengan mungkin acara tadi yang Pak Yogo sudah katakan bahwa kita akan mulai di jam 5 itu misa. Misa yang temanya Hari Pangan Sedunia itu yang nanti dekorasinya dibantu oleh si dekorasi. Dekorasinya adalah dari bahan-bahan apa ya, tanaman pertanian begitu. Nah ini bagus. Registrasi dan persiapan mungkin di gedung ya. Pertama, ini adalah susunan acara di gedung. Mungkin yang diutamakan itu yang 17 itu semua bisa ikut misanya dulu. Jadi yang registrasi yang di sini wakilnya begitu. Wakil, registrasi dan persiapan itu untuk yang nanti lombanya. Kalau yang di misa dulu Pak Yogo, adakah untuk ketua wilayah pesan-pesannya bagaimana gitu? Karena itu awalnya. Kalau ada suara masuk ya. Kalau untuk misa sih mungkin seperti biasa Bu. Paling para ketua wilayah diminta untuk nanti bisa kita siapkan tempat begitu, nggak apa-apa di depan patung Maria ya, supaya memang terlihat begitu. Oh ya, jadi nanti ada tetap ada perarakan gunungan ya Pak ya dari dari belakang. Semuanya sudah berkolaborasi dengan seksi liturgi, begitu ya Pak Yogo? Betul Bu. Ya, Bu. Oke, sekarang kita lanjut. Yang acaranya di Aula Paroki setelah misa. Setelah misa. Nah, ini memang di susunan acara tadi, mohon di ini kan Mas Bayu, susunan acara. Susunan acara memang yang pertama itu adalah registrasi dan persiapan. Nah, ini tim wilayah yang nanti akan mengikuti lomba itu mempersiapkan diri di sana, paling tidak diwakili oleh yang yang memasak
untuk menata karena memang nanti dekorasi di mejanya itu sendiri pun akan dilihat oleh juri. Kemudian setelah itu pembukaan oleh Mang Lengser. Tadi saya juga sudah ketemu Pak Heri dan dia sudah bertanya-tanya ininya apa, tujuannya apa, ininya apa. Nah, itu Mang Lengser akan diikuti oleh Romo dari pintu aula belakang ya menuju ke depan, tidak pakai panggung, hanya pakai nanti meja dan sofa aja untuk saresean. Nah, setelah itu ada sambutan. Begitu Romo telah duduk di depan, akan ada sambutan dari Ketua Panitia, Romo Paroki, kemudian setelah sambutan Romo Paroki akan memukul gong. Nah, setelah memukul gong itu dilanjutkan dengan hiburan dari Bina Iman Anak, dari BIA. Setelah hiburan, lanjut dengan saresehan pangan lokal yang sehat. Kira-kira hanya 20-30 menit, nggak lama. Kenapa kok kita mengadakan lomba dengan bahan pangan lokal, bukan dari terigu atau dari beras. Kemudian dilanjutkan dengan BMVYC akan mengisi lagu-lagu sambil juri akan menilai yang ikut lomba. Nah, yang ikut lomba itu antar wilayah, yang tadi ada 15 wilayah, nanti kriterianya akan saya bacakan. Setelah selesai penilaian, pengumuman, dan penutup doa serta foto bersama. Kira-kira garis besarnya seperti itu untuk acara. Ada pertanyaan kah? Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan dengan ketentuan dari lomba dan siapa saja yang bisa ikut gitu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Nanti saya Bu Monik. Bu Monik, monggo Bu. Terus aja ya. Iya. Nah, kita di sini akan mengajak wilayah-wilayah untuk menampilkan kreasinya di kreasi di bidang membuat makanan snack. Bukan lomba tumpeng, tapi kita melombakannya itu makanan snack. Kenapa? Kita arahnya ke sana karena setiap rapat itu pasti membutuhkan snack. Dan snack yang sekarang ada itu pasti yang dari gandum, dari roti, atau dari beras. Nah, mungkin di sini yang pertama yang bisa kita lihat adalah setiap wilayah mengirimkan satu tim atau satu perwakilan, kalau bisa itu yang merupakan pelaku UMKM yang biasa mereka berjualan. Jadi mereka juga bisa berjualan dengan pangan yang sehat. Kalau pakan itu untuk ternak, maaf. Di sini satu tim ini bisa 3 orang dah, 3 orang ya wakilnya. Jadi wakil dari wilayah ini 3 orang, satu tim. Makanan yang dibuat berupa snack seharga 12.000 per paket dengan isi 3 macam makanan. Nah, 3 macam makanan itu tadi contoh snack. Misalnya mau tepung sukun dibikin cake, atau misalnya tepung sagu dibikin makanan. Semua dari tepung-tepungan yang berbahan pangan lokal yang seperti tertera nomor 3 itu bisa singkong, ubi, sukun, talas, garut, dan lain-lain. Atau itu yang pernah melihat talas Belitung ya. Talas Belitung itu bisa dipakai untuk bikin perkedel, bikin apa gitu. Nah, memakai warna juga harus pewarna yang alami, bukan pewarna buatan. Jadi semua bahan itu dari bumi pertiwi kita yang memang
sebetulnya sudah tumbuh dengan baik. Kemasan itu juga kemasan bukan dari kemasan yang plastik, tetapi yang ramah lingkungan. Misalnya daun atau kotak yang kardus yang bisa rusak di alam. Nah, untuk setiap wilayah itu yang ditampilkan dengan isi 3 macam itu ada 10 paket. Jadi kira-kira seharga 120.000. Tapi kalau misalnya lebih, itu sangat diharapkan supaya umat bisa ikut mencicipi. Itu ketentuan lombanya. Lanjut Mas Bayu, mungkin kriteria penilaiannya bisa ditampilkan. Nah, untuk membuat snack yang harus dilihat adalah keseimbangan nutrisi dan gizi, karena disebutnya pangan sehat itu ya. Cita rasa dan aroma. Kalau misalnya tampilannya bagus tetapi cita rasanya nggak pas, aromanya juga nggak enak, ya mungkin akan berkurang. Nah, kemudian kreativitas dan inovasi. Nah, inovasi ini ya pasti yang tadi mau tepung apapun bisa menjadi kue yang enak. Kemudian penampilan dan estetika, misalnya warna yang merah jambu ayu gitu, bukan dari yang misalnya kayak sirup yang seger banget gitu. Kayaknya orang takut akan makan. Begitu kriteria penilaian itu nanti kita kasih ke juri, juri akan menilai keempat hal itu. Lanjut. Jurinya boleh dikasih tahu nggak ya Pak Yogo? Nggak usah ya. Jangan Nggak dulu usah. Bu, yang pasti orang netral kok. Oke. Oke. Nah, tadi Udah. itu lomba itu kan ada di ini ya Sabtu 19 Oktober setelah misa selesai dan sampai kalau lihat waktunya tadi kira-kira sampai paling malam itu pukul 10. Tapi kalau bisa pukul 21 selesai lebih baik lagi. Nah, di sini umat tidak diberi makanan berat tetapi akan disiapkan apa itu namanya jaburan Rebusan. itu yang jaburan dalam bentuk rebus-rebusan di mana nanti setiap wilayah bisa menyumbang menyiapkan untuk kira-kira misalnya 50 umat baik itu bisa jagung rebus, bisa ubi, bisa tales, bisa kacang gitu. Jadi rebus-rebusan pisang kepok, pisang apa itu uli. Terus ada lagi yang menyiapkan wedangan. Wedangan itu baik bisa wedang jahe, teh serai begitu. Jadi nanti ada 15 wilayah yang akan terbagi mungkin 10 atau 11 yang menyiapkan rebusan, 4 atau 5 menyiapkan wedangan. Begitu kira-kiranya. Pak Yoga ada tambahan? Cukup Bu. Dan nanti umat itu diajak untuk ikut ambil bagian dalam hari pangan ini. Maka wilayah dimohon bantuan juga untuk membantu menyiapkan, berpartisipasi selain dari paroki. Paroki juga nanti sebagian juga ada. Begitu, lanjut Monik. Ya. Begitu Pak, dari saya ada pertanyaan mungkin? Baik, mungkin Bapak Ibu dari wilayah akan menanyakan tentang kriteria atau mungkin bahan-bahan yang tadi disampaikan oleh Ibu Monik sebelum kita ke Bu Prisia. Monggo Bapak Ibu. Kalau masih bingung nanti sambil menunggu, kalau begitu kita masuk ke Bu Prisia dulu bagaimana? Boleh Pak. Boleh ya? Lanjut ya. Waktu ya. Ya. Oke, baik. Nanti monggo Bu Prisia silakan menyampaikan Bu Prisia. Ya, selamat malam Pak Yogo, Bapak Ibu semua. Malam Bu. Pada hari Jumat
H-1 sebelum acara, itu pada tanggal 18 Oktober, pagi hari pukul 10 sampai pukul 2, kita akan membagikan sembako bagi umat prasejahtera yang sudah terdaftar sebagai penerima bantuan karitatif selama ini. Ada 130 kakak. Sembako yang akan kita bagikan berupa beras, telur, dan minyak. Jadi data kami akan pakai data yang per Oktober. Jadi dimohon kepada umat-umat untuk hadir sendiri, kecuali mereka yang sakit dapat diwakilkan oleh ketua lingkungannya atau ketua wilayah atau ketua rukun. Kalau yang sehat dimohon untuk hadir. Jadi kami ingin dapat berkomunikasi dengan umatnya sebagai penerima bantuan, penerima sembako ini. Kalau bisa, minta bantuan lingkungan atau wilayah mengkoordinir kehadiran umat-umat itu. Bersama-sama dengan PSE ya, PSE wilayah, PSE lingkungan. Begitu kira-kira Pak Yogo. Tempatnya, Bu. Tempatnya di ruang PSE. Iya, di ruang PSE dan sekitarnya. Nanti kita akan koordinasikan tempatnya dengan Bu Leni ya. Iya. Oke. Di depan sekretariat sana sama PSE. Oke, Bu. Jadi begitu Bu Prisca ya? Iya. Ya. Jadi Bapak Ibu, harapannya adalah sesuai dengan tema tersebut, kita mencoba untuk membantu umat yang selama ini dibantu oleh karitatif. Tetapi jika memang dalam perkembangan umat yang dibantu itu sudah mungkin ini nggak perlu dibantu ini, yang tahu para ketua lingkungan, ketua rukun bisa memberi info kepada Bu Prisca, seksi PSE, atau mungkin ada umat lain yang dirasa lebih layak mendapatkan bantuan, monggo diinfokan kepada Bu Prisca. Jika memang itu ada umat yang mungkin lebih mampu, tapi ada umat yang kurang mampu. Begitu ya, Bapak Ibu, Bu Prisca. Seandainya dari wilayah mau memberikan sendiri kepada umat yang lainnya, dipersilakan dengan dana, misal dengan dana AAP yang ada di wilayah. Baik, begitu ya Bapak Ibu. Sekarang silakan yang mau bertanya tentang lomba yang yang disampaikan oleh Ibu Monik. Monggo Bapak Ibu. Nanti ketentuan lomba akan di share oleh Mas Bayu supaya teman-teman dari wilayah yang tidak hadir juga bisa menyampaikan. Dan jika ada hal yang mungkin kurang jelas bisa langsung japri ke Bu Monik, begitu ya. Bu Monik monitor. Monitor Pak, ya. Oke, baik supaya lebih jelas. Boleh bertanya lewat WA atau telepon. Bu Monik kasih batas waktu pendaftaran peserta lomba sampai tanggal berapa? Yang koordinir siapa gitu, masing-masing wilayah. Iya, benar juga Bu. Bisa 1 minggu sebelumnya kita kasih batas waktu di tanggal 12. 12. Ini seminggu ini ya berarti ya? Ya. Minggu ini berarti ya Bu ya? Minggu depan ya? 12 itu minggu. Ya. Bapak Ibu wilayah, apakah ada masukan? Boleh tanya Pak? Silakan Bu Eka. Itu kriteria makanan sehat itu kan ini makanannya dari makanan lokal ya. Betul, Bu. Singkong gitu. Tapi kalau sepertinya makanan itu kita kasih santan, berarti makanan itu kan nggak sehat, Pak.
Nah, monggo. Santan itu juga sehat kok, Bu. Ya. Cuman memang santan itu seberapa banyaknya gitu. Boleh Oh, pakai iya. santan dari kelapa boleh. Kelapa aja juga misalnya yang apa sawut singkong misalnya dikasih singkong dan kelapa parut itu boleh. Kelapa boleh. Santan Jadi boleh. kriteria makanan sehatnya harus seperti apa, Bu? Sepertinya kalau Ibu tadi bilang Keseimbangan, Bu. Keseimbangan gizi. ya maksud Nutrisi saya dan gini, gizi. saya mau tanya lebih jelas. Sepertinya apa tepung sukun dibuat cake. Dibuat cake itu pakai mentega atau pakai apa? Margarin. Ya kalau untuk orang-orang yang umur seperti saya gini ya kita udah mengurangi makanan-makanan yang seperti itu ya. Dan terlalu manis pun makanan itu juga nggak sehat. Bisa diperjelas lagi nggak itu? Karena ada orang yang suka manis, ada orang yang nggak suka manis. Jadi Ya, kriteria makanan enak ini umum loh, terlalu umum loh. Bu Menurut saya Eka, sepertinya mohon maaf, kalau misalnya memang enak tidak enak itu tergantung lidah. Tetapi makanan itu bergizi, bernutrisi, itu kan ada juri. Jurinya itu bukan sembarang juri karena juri itu yang pertama ahli nutrisi, yang kedua tata boga, yang ketiga nutri apa ahli nutrisi juga sebagai pakar di Bogor gitu. Jadi ada 3 memang ahli nutrisi, Bu. Jadi mereka akan bisa melihat. Jadi untuk membuat makanan itu bisa imbangannya seperti apa sih gitu. berarti kita harus berkreatif sendiri untuk menciptakan makanan sehat, begitu kan Bu? Kan sepertinya ini, kalau setahu saya sepertinya kalau memang kita mau buat satu perlombaan, makanan sehat, oke, buat sepertinya satu macam, sepertinya kue bola. Kue bola ini supaya sehat, kamu harus ada kriterianya ini. Jadi akan ditentukan itu. Tidak, Bu. Memang kreasi dan inovatif itu yang ada juga tadi. Mungkin bisa ditampilkan lagi, Mas Bayu, Enggak, kriterianya. saya ngerti ke situnya sih, cuma saya lebih perjelas lagi. Oh, berarti memang kalau intinya itu kalau sepertinya makanan sehat, kalau menurut saya pribadi, kalau cake, saya udah makan nggak terlalu banyak karena menurut saya itu nggak sehat gitu kan. Gitu. Jadi apakah nggak ditentukan sepertinya boleh pakai ini, sedangkan ini enggak. Karena kan kita nggak tahu, Bu, kita kan bukan orang ahli gizi dan bukan orang yang mengerti makanan sehat atau tidak ini, Bu. Kita kan umum. Bisa menambahkan, Bu Moni. Ya, Pak, silakan, Pak. Ya, Bu Eka mungkin betul seperti apa sehatnya, tapi kan ada yang namanya makanan itu kan kalau kelebihan juga nggak bagus ya Bu ya. Maka ada keseimbangan proporsi dalam penyajian itu. Kalau ya saya sih orang awam ya, awam dalam hal ini tentang makanan sehat yang benar sehat ya. Kalau saya makan terlalu manis juga nggak sehat kan. Gitu. Artinya ada proporsi dalam pembuatan dan penyusunan itu. Maka ada kriteria-kriteria yang ada kreativitas, inovasi, lalu ada keseimbangan gizi. Nah, saya kira para pelaku UMKM juga ya sedikit tahu sih tentang yang seperti apa. Kalau orang punya penyakit gula ya kan tidak perlu boleh misalnya banyak makan yang bertepung atau nasi seperti itu kan. Nah, mungkin gitu Bu Eka, diterjemahkan seperti itu Bu. Iya, memang maksudnya alangkah lebih baiknya lagi panitia memberikan kriterianya kita harus seperti apa, lebih lebih detail gitu syarat-syaratnya supaya jadi kita tahu oh ini kita akan buat seperti ini
sepertinya keseimbangannya seperti apa gitu. Karena kan masing-masing yang ahli penilai-penilai ini kita juga nggak tahu kan menilainya dari sisi apa gitu. Ya bukan sebenarnya sih bukan menang atau kalahnya sih. Kita kesana kan hanya partisipasinya gitu memang. Tapi alangkah lebih baiknya kita dibuat seperti itu sehingga umat yang mengikuti pun jadi nggak nggak dibuat pusing lah gitu. Pak Wiyogo boleh usul, Silakan Pak Tony. kalau boleh mungkin dimintakan inputan aja dari Pak Yudharinya, lalu nanti disusulkan ke para peserta gitu. Ya. Jadi pertanyaan Bu Okawati juga bisa dijawab secara tidak langsung sama Pak Yudhari gitu. Maaf, suaranya Pak Tony agak kurang ini ya, jelas. Itu. PWS. Iya, jadi mungkin kalau mungkin bisa ditanyakan ke Pak Widhari, kira-kira kriterianya bagaimana gitu ya. Atau mungkin ada petunjuk-petunjuk gimana cara membuat makanan yang sehat gitu. Jadi mungkin nanti bisa diusulkan di penyampaiannya lewat media lain lah gitu ke semua calon peserta gitu. Jadi bisa diumumkan di lingkungan dan wilayah gitu. Disusulkan aja, nggak usah hari ini dijawab gitu kan. Oke. Baik Pak Tony, ini usulan ya. Monggo Bu Monik. Ada tambahan mungkin dari Bapak Ibu yang lain? Pengalaman-pengalaman. Saya yakin sudah banyak orang, teman-teman yang di sini yang berpengalaman juga. Pak Yogo, Iya, mungkin Bu. bisa saya tambahkan. Kalau misalnya memang mereka itu biasa memasak, seperti yang makanya kita guide UMKM itu, biasanya mereka lebih tahu lah. Saya mungkin bukan tukang masak, nggak tahu ininya ya, dan nggak tahu gizinya kayak apa. Yang penting, saya nggak suka manis gitu tadi mengenai rasa. Tapi kalau yang orang yang sering masak, biasanya sudah tahu apa aja sih yang yang bisa ditampilkan, yang bisa disajikan gitu. Karena itu pengalaman itu juga pernah dilakukan untuk lomba itu di WKRI antar ranting. Nah itu mereka mengerti dan mereka bisa melakukan gitu. Gitu Pak Yogo. Ya, ya. Monggo yang lain Bapak Ibu, ada masukan, tanggapan dari Bu Eka tadi itu? Bu Ningsih ini biasanya suka makan yang enak-enak nih. Bu Mary. Oh, Bu Mary toh ini? Oh, Iya. Bu Mary. Ya, Bu Mary, silakan. Ada masukan. Ya mungkin kalau misalnya belum ada yang ini Pak, belum ada yang menangkap setelah dipikir-pikir setelah ini kan boleh bertanya lewat WA. Kalau misalnya memang belum menangkap lah istilahnya. Ya. Nah, mungkin kita bisa lanjutkan di masing-masing wilayah tadi yang diminta untuk menyiapkan jaburan itu tadi, apakah perlu kita sekarang tentukan wilayah ini, misalnya wilayah Maria, saya membuat jagung sama ini singkong aja, wilayah ini membuat jagung sama kacang gitu, misalnya gitu Pak. Bisa nggak begitu teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak? Bu Monik akan bagi aja, Bu. Akan membagi wilayah A dan B masak ini, yang ini masak ini, begitu Bu Monik. Ya, ini udah ada nih ternyata. Ya. Gimana kalau ini usulan ini? Kira-kira Singkong yang rebus. jauh-jauh itu tidak perlu direpoti kali ya, kira-kira Ya. gitu. Atau cuma 200 orang nih yang kira-kira Ya. akan hadir.
Cigudeg, Ciampea, mungkin itu enggak perlu kita repoti gitu ya. Mereka tamu. Jauh gitu loh. Tapi kalau membawa ya tidak Boleh. apa-apa Pak Bro ya. Oke, monggo. Nah, Boleh. ini mungkin 1 sampai 7 bawa makanan, terus yang deket-deket ini bawa air karena susah nih bawa air kalau saya pikir ya. Gor Utara, Wedang apa, MMA nih ya jauh juga sih sebenarnya MMA. Bobar dan Boteng ini kan deket nih ya. Bisa bawa yang air-air nih, wedang-wedang. Monggo nih. Ini sekedar awal supaya kita juga mungkin punya gambaran nih membawa berapa porsi makanan masing-masing wilayah Santa Maria misalnya 7K bawa singkong rebus 40 porsi misalnya. 30. Nggak ada bajigur, Bay. Nah, bajigur siapa nih? Bogor Utara nih bajigur boleh. Kok stop share sih? Skip. Ya, nih bajigur ya misalnya ini. Jagung rebus belum ada, Mas. Oh ya jagung rebus ini biar Bernadette nih misalnya. Misalnya nih ya kacang Bogor ini kan. Talas rebus misal. Talas itu boleh talas Bogor, boleh talas Belitung, Mas. Ya, talas Bogor misalnya. Kan yang lokal ya. Iya. Talas Belitung juga lokal, Pak. Namanya aja Talas Belitung. Oh gitu. Lokal Belitung. Lebih murah itu. Iya, lebih murah, Lebih murah. betul banget. Oke, Betul banget. Talas Belitung ya. Bukan Belitung sebenarnya, Belitung. Balitung. Balitung. Oh, Balitung. Oke. Ya, terus yang belum lagi pisang, Mas. Pisang Pisang. kok itu biasanya ibu-ibu tuh Ya suka monggo, banget. mana yang mau diganti? Ini Ditambah menghindari aja, Mas, Ditambah, Mas singkong Bayu. sama pisang gitu. singkong dan pisang gitu. Berarti kalau gini 20 porsi aja. Ya, terus Oh. boleh juga tuh misalnya yang ubi ditambah pisang juga boleh. Mungkin pisangnya ada yang pisang uli, ada yang pisang itu. Jadi nggak semacem. Ini Paskalis Kalau ada ubi yang hadir kah, Pak Paskalis? Pak Rinto bagaimana? Ubi rebus, ungu, dan pisang tanduk rebus gitu. Lucu Mas, Bisa. pasti Mas. Pisang Mas. Pisang, bukan pisang. Loh ini saya ngetik-ngetik nanti nggak setuju loh. Yang monggo. Apa yang tulis tetap ku tulis. Itu kata Pilatus Mas. Lalu ini yang Oke, rebusan. boteng wedang jahe ya. Buat berapa porsi ya? Nah, kalau ini kan minumannya ini ada 1, 2, 3, 4, 50 mungkin ya, Bu. 50 porsian Ah, boleh. 50. Minimal ya Bu 50 ya. gelas. 50 gelas. Minimal ya Bu. Jadi berarti kami harus siapin gelas kertas juga ya? Iya, betul. Ya, kalau Terus enggak nanti ya tempatnya harus seperti apa ya? Gelas kertas yang dibuang nanti Bu, kalau misalnya, maksudnya tempat bajigurnya ya. Ya, tempat wedangnya itu loh. Itu pakai disajikannya di tempat apa ya? Udah aja masukin gelas-gelas, Bu. Bukan. Jadi nggak usah dibawa itunya. Pakai yang biasa tempat minum yang panas itu, Bu. Supaya tetap hangat ya. Termos. Oh, termos yang stainless Termos gitu ya. begitu yang pakai itu ya. Aduh, mesti cari. nah, Cari punya nggak, Bu? pinjaman. Di wilayah Bu ada Bu yang punya. Ya, harus cari umat yang punya berarti. Betul. Kenapa nggak dimasukin ke gelas-gelas ya Bu Moni? Kan lebih simpel Bu Moni. Enggak bawanya? Bawanya repot ya. Pertama bawahnya- itu kan anget Bu, kalau panas-panas masukin gelas nanti itu. Namanya juga wedang tuh kan anget. Kalau misalnya nanti masukin gelas sudah dingin. Pertama bawanya susah. Kan kalau masukin plastik panas-panas gitu out plastiknya. Bu Moni, yang untuk Paskalis itu kacang rebus kira-kira buat berapa kilo ya Bu ya? 40 porsi piring kecil itu aja Bu Grace kayaknya. Ya. 4 Minimal kilo, ya Bu. 4 kilo cukup nggak ya? Saya juga nggak tahu kira-kira. Iya itu dia nggak tahu. Biasanya kacang tuh laku ya Bu. Itu kan kacang rebus tuh laku Bu, minimal aja berapa kilo? Berapa 6 Bu? kilo. 5 kilo. 5 kilo. 5 kilo ya. Sok atuh mangga.
Ini disiapkan sama nyiru segala macamnya gitu, Bu. Iya, Yang buat betul. pokoknya kita siap semua dari wilayah lah ya gitu Iya, ya. heeh, heeh. Nama apa piring kertasnya segala Iya, ya. betul. Waduh, Oke, makasih Bu. Bu Grace. Kenapa? Makasih Bu Grace. Sama-sama Pak, nanti saya sampaikan. Siap Bu. Makasih Bu. Wah, Pak Tino nih. Libatkan umat, Bu. Iya, tiba-tiba saya kesasar di sini. Bukan kesasar Bu. Diarahkan ke sini Bu. Diarahkan, iya. Bu Grace, itu yang bekerja adalah Roh Kudus Amin. yang menuntun. Betul Bu, iya. Bu Ini Monik, kebetulan Bu Monik, dari Ya, Paskalis ya. ada yang mewakili ya. saya Pak Tino. sebenarnya saya sih tidak mewakili wilayah ya, cuma namanya info saja kalau lingkungan Soto Matius 18 sampai 20 kita ke ziarah ke Dapat Ya, Semarang. ya nggak apa-apa. heeh. Memang waktunya pas ziarah itu. Mm-mm. Mm-mm. Jadi mungkin saya nggak tahu dah kalau Bu Yanti nih. Bu Yanti Ya, ada kan? nanti Bu Ya. Yanti yang akan mengkoordinir wilayah. Ya, Kakak Wilda saya kan? ya saya juga ikut ziarah sih. Ya, tapi ya nanti dikoordinir ya. Ya, Iya, iya. wilayahnya kan nanti bukan Matius aja kan, wilayahnya kan ada masih ada lingkungannya itu masih Ya, ada 4, 5 ya. Jadi Bu Yanti nanti yang ya mengkoordinir. Bu, nanti dikoordinir Bu. Ya. Bu Monik, Maria. Ya, Bu Ibu Maria Ningsih. Bu Monik, Iya. ini singkong rebus benar-benar singkong rebus, nggak dikreasikan jadi ketimus atau apa gitu? Capek, Repel, marutnya. Ini Ya, rebusan. kalau boleh Monggo kenapa aja. Kalau mau boleh, Iya. dengan senang Senang hati. sekali. Iya, kayaknya Marutnya berapa kilo, singkong Mes? rebus, Kurang singkong keren ya. rebus Banget, Bu. kan kalau singkong rebus hanya singkong rebus tok gitu kan. Iya, Jadi iya, Bu. kayaknya Boleh, Bu. Boleh, kedepannya Bu. ngelihatnya gimana gitu. Kan bisa Iya. dibuat Ya monggo ketimus diolah. atau dibuat Langsung. ancemon kan lebih Heeh. enak Ya gitu. bagus. Kayak Jangan-jangan lagu menang ya. lomba malah. Langsung. Maria jangan singkong rebus. Itu ketimus dan pisang rebus. Pisang rebus juga kan bisa dibikin popais pisang gitu kan. Wah, nikmat itu, nikmat itu, Ya nikmat. monggo, monggo. Monggo, Pak, gak usah dikasih 20, Mas Bayu. Jangan dikasih 20. minimal ini minimal kan. 40 Mas, ini Mas. Takut nggak habis loh Bu nanti kadang-kadang Pasti kita. nanti di ini Habis, Mas. akan direbutin itu. Kan nggak ada nasi loh, Pak Bayu. Oh, nggak ada Nanti nasi pada ya. makannya makan 40 apa? aja Mas. 40. Iya. 50 juga Kenapa tidak masalah. kenapa jadi naik ya Pak Yogo ya? Itu minimal. Apa Minimal dong? ya. Bu Kenapa Ningsih. jadi Saya naik ya takut gitu? nggak habis aja, sayang di Bu ini. 50 Ningsih. aja nggak apa-apa, Mas Itu Bayu. minimal ya. Ya Ya. udah 40 minimal lah ya. Ya minimal. Kayak ubi ungu itu bisa juga dengan ubi yang lain sih. Yang penting ubi kan. Iya, nggak Nggak usah ubi ungu. ditulis, nggak usah ditulis Ubi ungu. ubi ungu. Ya monggo lah, ubi. ini patokan aja ya, patokan Iya. aja untuk supaya nggak sama kira-kira gitu ubinya apa Iya. nanti monggo gitu. Iya. Ini patokan saja untuk kita. Boleh kita pesan ke Bu Monik? Jadi naik ya. Tuh, ketua wilayahnya Bu marah Monik tuh, itu jadi naik jumlahnya tuh. naik. Jumlahnya jadi naik tuh, Bu Sorry tadi Monik tuh. kelempar tadi. Ya monggo lah, ini yang penting gini, peserta itu kira-kira 200 orang ya, 200 orang. Jadi kalau misalnya masing-masing ini 40 rasanya sih banyak sekali ini udah nih. Ini udah. Nggak, Mas, Kebanyakan itu kan mereka udah banyak biasanya yang lain. ngambilnya itu kan sedikit gitu, tapi terus macem-macem gitu, Mas. Oh gitu ya. Iya, bukannya seporsi ngambil terus yang lain dia nggak ngambil lagi, tidak. Oh. Ya Kalau udah monggo buatnya lah. kecil-kecil habis. 40 lah ya. Tuh. Ya, buatnya yang kecil-kecil aja habis. Nah, Iya. begitu, Betul cocok. Beliau. Pisto nih Pak. Tipis roto. Ya monggo ya. Ini setuju Kalau semua? mau beli Bernadette pisang bisa, setuju? kalau mau beli pisang bisa beli sama pukat tuh. Nah, Lagi tuh. panen.
Pisang bukan apa, Bu? panennya apa? Pisang Panennya. apa, Bu Pris? Tapi pisang, Ayo dong. pisangnya Ayo. Cavendish. Pisangnya Cavendish, bukan Ya, untuk ada pisang direbus apa itu. lagi? Katanya Nggak banyak. ada. Belum. Ada kalau pisang yang Belum, untuk belum. direbus tuh nggak bisa hanya pisang beberapa pisang. Pisang Ada Cavendish. penting pisang Kalau ori, mau pisang kasih tanduk, pisang kalau mau kepok. kasih pisang juga boleh yang nggak direbus. Nah, Boleh. itu dari PSL Ya. lah keluar. Kan katanya dari wilayah. Tenang aja Bu, aman Bu. Oke, untuk sementara yang ini udah kira-kira, tapi ini minimal. Kalau mau nambah boleh-boleh saja begitu. Siapa tahu ada yang berdonasi, oh aku mau lebih dari ini, silahkan. Mau bikin yang tadi ubi-ubian dibikin bola ubi, silahkan. Lebih enak lagi gitu ya. Ya, setuju Bu Monik. Kita Dilombain juga, Bu Monik. oh nggak usah Bu, Tidak jangan lah. Bu. Ini untuk umat Kalau Bu. dilombain bikin lebih enak lagi. Untuk umat ini Bu. Tidak. Untuk umat Bu ini Bu. Ya, untuk umat dari sebetulnya ini dari umat untuk umat ya, Iya. karena kan umatnya itu juga dari lingkungan-lingkungan. Nah, itu untuk umat yang berkumpul di gereja begitu. Jadi ini bukan yang buat lomba ya, ini yang memang Bukan. murni. Ojo pembagian penyediaan snack, Thomas. Apa Apa namanya? istilahnya? Jaburan. Nek orang Jawa jaburan. Nek snack nanti Potluck. potluck rebusan atau potluck jajanan itu ya. Apa ya istilahnya? Ya udah, yang penting paham gitu aja tau. Ya wis. Kacang Bogor kalau susah cari boleh ganti yang lain, nggak apa-apa. Boleh. Ya. Boleh. Tapi Ya. yang nggak sama dengan yang Ubi mau lain. ganti yang lain juga boleh, ubi boleh. Papadangan, wah Pak Tony luar biasa ya. Papadangan. Iya itu Mas 2 kebagian kacang Bogor ya. Agak susah ya nyari. Ganti yang lain Oh, coba. susah ya. Atau Nggak apa-apa, nanti disampaikan ke Pak Julius ya. Ya, oke. Iya. Rasanya Saya cukup. ikut aja Ibu. Bu Monik mau tanya. Bu Monik. Iya Mbak Yani. Bu Ya. Monik. Silakan. Kalau itu yang untuk lomba itu buatnya di rumah apa gimana nanti dibawa gitu? Buatnya di rumah, Bu. Sudah Oh, dibawa buatnya di rumah matangnya. ya. Oh, dibawa matangnya nanti ya. ditata. Soalnya Ya, waktu apa waktu yang lomba tumpeng itu ya wilayah Ciamas 2 kayaknya miskom ya yang waktu buat tumpeng tuh ngeriasnya di rumah udah jadi dibawa ke situ kan waktu itu. Oh, ya, kalau lomba tumpeng biasanya kan bahan dibawa, meriasnya di situ ya. Kalau Iya, bawa gitu kan susah ya. Kalau ini waktu kan cuma dalam kotak-kotak yang maksudnya kotaknya yang ramah lingkungan begitu, sehingga itu sudah datang disajikan jadi nggak repot gitu. oh gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Monik. Ya. Oh, itu Kemudian kebetulan Pak Julius sudah gabung kayaknya tuh. Sudah Pak Yulis. Ya, Ya. kalau misalnya untuk yang lomba tadi kan itu patokannya cuma 10 kotak ya. 10 kotak ya. Tapi kalau misalnya ada lebih, tanggung nih bikinnya, bawa aja semua nggak apa-apa Bu, nanti bisa buat makan juga, toh yang Oh iya. lain gitu, ya. Ya. Kan kalau bikin cuma 10-10 gitu kan kayaknya sedikit. Ya. Oke. Terima Itu Pak kasih. Yulis sudah gabung tuh Bu Monik. Makasih Bu Monik. Ya. Jadi ini hanya gambarannya ya Bapak Ibu ya. Kalau mau nambah juga boleh, monggo gitu. Sepertinya nih Pak Tino sudah hadir nih Pak Wiyogo. Oh iya, malam Pak Tino. Tadi Pak Tony usul Bu Monik, jadi untuk tadi Ya, malam Pak Yogo. Ya, malam Pak Tino.
Jadi yang untuk yang malam ini kita sampaikan, termasuk juga nanti kriteria tadi disampaikan kepada wilayah-wilayah, di-share begitu. Supaya nanti kalau mereka yang belum paham akan jadi ke Bu Monik begitu. Iya Pak, baik Ya. Pak. Oke. Papadangan itu potluck gitu ya, Pak Om Tony ya? Ini. Perpadangan makan bareng-bareng, Pak. Oh, ya udah nih makan bareng-bareng kebusan kan betul ya juga. Pakai bahasa Bogor lah boleh juga. Bahasa Sunda ya. Terus ini kriteria sehat nih kata Om Tony kira-kira gini nih. Tidak hyper processing, tidak overheating minyak. Oh, kira-kira gitu. Tidak nanti kita minta dari itu usul Pak Tony tadi minta ke Pak Wid panduan sederhananya gitu kira-kira ya supaya teman-teman nanti ngerti ya. Misalnya Ya, kayak gini nih. Banyak baik, bahan yang baik. mentah gitu ya atau gimana gitu ya. Mm-mm. Nanti kita susulkan ya. Siap, siap. Bu Monik, mungkin perlu ditambahkan nama snacknya apa, terbuat dari bahan apa saja, berapa banyak, proses pembuatannya, biayanya berapa. Iya, Iya, masih ada kayak terima kasih presentasinya Bu ya. Kris diingatkan. Itu akan dibuat oleh wilayah yang membuat. Jadi itu di depan di depan tatanan snacknya itu akan ada yang pertama tadi bahannya apa aja, nama kuenya apa, kira-kira harganya berapa gitu. Tapi harga udah nggak usah lah, ini aja. Karena kan nanti kalau misalnya cuman 10.000, oh kita minta 12.000, oh ada untung, nggak usah Pak, nggak usah. Jadi ininya aja, bahannya apa, namanya apa gitu. Begitu Bu. Jadi harus ada nama ya. Jadi harus ada nama kue gitu ya. Kemudian bahan. Kemudian apa? Sudah ini aja bahan dan cara masak atau gimana? Ya Proses biasanya pembuatannya kalau ada. apanya? Proses pembuatan. Resep gitu. Terlalu ribet Bu, Oh, karena itu enggak. 3 macam, nggak usah Bu, nggak usah. Ini aja. Jadi nama kue ini apa, bahannya apa. Nanti itu dipampang di depan itunya. Di meja itu ya. Tiga Maaf, jenis kue. Monik, Ya, untuk memastikan lagi, ini tadi kan 10 paket ya. 10 paket A3 macam, itu maksudnya 10 paket itu ada 10 kali itu atau 3 itu tapi dibikin 10. Jadi masing-masing 30 item ya. Jadi masing 30, jadi ada 3, jadi kita buat 30 macam. tiga Enggak, 30 macam. Satu paket itu 3 satu kan? paket 3 macam kan. Kalau kita 10 paket berarti satu item misalnya bugis nih. Bugis itu cuma 10. Kemudian misalnya risoles cuma 10. Oh, jadi bukan berarti kita harus buat 30 macam ya. Ini Tidak. pengertian saya tadi 10 paket itu 10 paket beda-beda gitu, tapi terdiri dari 3 macam, enggak ya? Enggak, jadi Kira-kira gini lah kita bikin 3 jenis makanan. misalnya ya. Nah, ini. Oke. Nah, itu Ya, dikemas masing-masing dalam 10. satu paket. Oke. Ya berarti 3 macam ya. Ya, 3 macam. Jadi total 30 gitu. Ya. Nah, misalnya ini kan 10-10 yang saya tadi katakan, tanggung saya mau bikin 20, nggak apa-apa, bawa aja Bu, sisanya itu ke situ. Bisa buat makan umat juga gitu. Kan yang 10 buat lomba nih. Jadi satu paket itu ada 3 macam macam. kue ya. Ya. Iya. Ya. Satu kotak. Satu kotak ada Satu 3 macam kue, ada bugis, ada risol, ada martabak. Ya. Gitu Bu ya, Buat Bapak 10 Ibu. kotak kan, Bu? Kenapa? Ya dibuat 10 kotak kan. Ya, betul. Ya. Tapi ingat ya bahannya. Jadi bukan seperti yang biasa ya, pakai tepung terigu, pakai apa, enggak pakai itu ya. Ini hanya contoh, ini Tepung contoh talas soal. ini. Iya, Risol masih talas. ganti tepung, ganti jenis tepung. Risol talas. Bugis Garut.
Ya, Misalnya, kira-kira seperti itu. Contoh ya. Ya, contoh soal. Ada lagi? kayaknya Nanti saya semakin share ini. Nanti saya share semakin ini. Semakin mengerucut, semakin semakin mengerucut. mengerti Terima ya. kasih Bapak Ibu. Ini luar biasa emang. Inilah. Malam Marinto. Wah, ini baru muncul nih. Sudah muncul kok dari awal. Ya. Dalamnya boleh isi ayam atau apa yang lain ya, boleh ya. Oh iya benar, boleh. Jadi risol Garut tapi isinya ayam boleh, isi telur boleh. Isi Itu kan sayuran bergizi itu boleh. protein kan gitu. Iya, kayak kemarin yang saya contohkan talas Belitung itu kalau di rumah makan Padang dibikin perkedel. Cukup Pak Yogo, Mas Bayu, teman-teman, Bapak Ibu. Bro, Oke, cukup ya. Jam 9 sudah. Bapak Ibu wilayah, ada tambahan nggak? Jelas Pak Bayu semua ya. mau tanya ke Bu Pris. Ya, Pak WK. Bu Pris, itu tanggal 18 kan PSE memberikan sembako ya Iya, kepada WK. Nah, tanggal 18 itu kita berangkat gimana ya Bu Pris? Pergi semua ya? Iya. Bu Pris, nggak apa-apa kalau mereka pergi semua. Mungkin untuk yang mereka pas kebagian mereka bisa dikasih 2 hari Ambilnya hari sebelumnya Senin ya? atau setelahnya gitu ya. Ambil hari Senin ya? Sebelumnya aja mungkin. Atau hari Minggu. Sebelumnya belum siap karena kan Oh, telur iya, iya. baru datang hari Kamis. Oke, Oh oke. iya. Setelahnya Pesan telur aja, yang setelahnya. baru. Setelahnya aja. Setelahnya aja. Senin saja ya. Senin. Dia bisa diatur itu. Nanti Senin Kalau aja. yang pergi ya. Oke, makasih Kalau Bu umatnya Pris. bisa hadir lebih bagus. Maksudnya umatnya bisa hadir ya, nggak ikut ziarah. Ya, tapi kayaknya nggak bisa ya. Ya nanti cek. Ada lagi? Bapak, Ibu, teman-teman? Ngerti Bu Monik. Terima kasih. Ya besok pulang jam berapa ya? Sama Bu Ika. Ada yang lain? Itu misalnya ada. Sepertinya aman loh. Semua diam berarti aman. Mau tanya ke Bu Pris, kalau seksi kesehatan, jadi tugasnya yang kemarin di WA itu ya, Bu? Iya, membantu dikonsumsi sama wedangan itu minuman. Oh ya. Kan mungkin wilayah nggak semuanya kan ada yang nungguin ya. Bisa Iya. diserahkan kepada PSE sama kesehatan. Seksi kesehatan. Yang bantu di situ. Oh, siap. Ya, jadi Bapak Ibu ini kerja sama semua seksi di bawah bidang pelayanan ya, ada kesehatan, pendidikan, makanya ada Sara Sehat gitu ya, supaya ada pendidikan makanan sehat, termasuk juga seksi kesehatan di situ. Ya, juga melibatkan Ya, Pak Bayu. PSE karena memberi makan yang membutuhkan, Yang lapar. ya, yang lapar gitu, karena temanya kan aku lapar dan kamu memberi aku makan gitu. Di sini juga seksi pendidikan juga terlibat, Pak, karena kan ada Ya. sarasehan tentang pengetahuan tentang pangan sehat. Ya, kira-kira begitu. Seksi pendidikan. Oke, baik, Kak Yogo. Sorry, satu saya ingatkan kembali bahwa itu meja untuk yang apa namanya lomba itu kita sudah siapkan. Jadi 15 meja plus taplaknya. Jadi untuk dekorasi atau tatanannya itu tergantung wilayah masing-masing. Ya, ya. Gitu. Baik. Saya mau usul sama Ibu Pris, bentar. Oh ya. Bu Pris, Oma. Bu Pris, jadi Iya, enggak kepasrahan itu tampah yang sudah dihias hijau daun. Kalau tampah misalnya kalau dari wilayah sudah mau sediakan, ya bagus juga. Nanti kekurangannya baru kita sediakan. Oh, Mungkin gitu. kita minta ini ya, wilayah mendaftarkan ya. Snacknya siapnya apa? Sudah sedia tampah sama piring-piring kecil untuk makan belum ya? Kalau kekurangannya nanti kita yang siapkan, Oma.
Oh ya, Sampah sama hiasan untuk daun-daun. silakan Bu Kris, Kakak. maaf saya potong Bu Kris. Kalau Hmm. yang untuk itu langsung serahkan wilayah, ndak usah diinikan lagi dengan siapa yang kurang, karena nanti pada hari hanya kita yang repot membuat lagi. Biasanya mereka sudah membuat dari rumah sampah dan hiasan daunnya. Nanti kalau sudah sampai tempat langsung di apa nih orang Jawa bilang disokne gitu loh, ditata gitu loh. Ditoto. Ya, Ya tapi boleh, kalau misalnya bagus kalau bisa begitu. Ya, ya, itu yang diinikan, yang di apa yang di apa diminta Diminta. kepada wilayah, betul. Jadi jangan dibawa dalam keadaan yang mereka tidak punya apa-apa nanti pada saat hari hanya kita yang kelabakan. Contohnya kemarin 17 Agustus, tadi saya dengar itu. Jadi wilayah menyiapkan ini taplak ternyata tidak ada yang membawa sehingga mereka berkelimpungan untuk itu untuk mencari taplak. Jadi sudah disiapkan dari rumah saja. Ya, betul. Boleh begitu. Kalau dulu waktu Mede kita yang siapkan. Mereka yang bawa ininya, rebusannya. Nggak apa-apa kalau wilayah sudah siapkan lebih bagus. Jadi Oma kita nggak usah siapkan. Sampah sama itunya nggak usah. Oke. Terima Piring kasih Bu kita Kris. hanya piring tambahan aja. Kalau kekurangan. Ya, untuk PSE Gelas juga mungkin gelas tambahan aja. Jadi Bu Maria nggak usah beli gelas lagi ya Bu Maria. ya. Terus kalau untuk PSE itu mungkin lebih banyak membantu yang ke ekologinya seperti yang kemarin, karena itu kan banyak banget nanti barang-barang apa yang dibuang, apa yang tidak gitu. Begitu Om Asun? Bu Monik boleh tanya lagi? Monggo Bu Ina. Ini kan tadi apa sih untuk penyajian untuk lomba itu kan tadi katanya ditaruh di dus atau sebetulnya nantinya akan di dus tapi pada saat lomba itu dihias dulu di tampah atau seperti apa ya? Langsung didus Bu, karena itu kan nanti akan menjadi satu paket. Misalnya kita mau, oh ini loh, oh ini enak, nanti buat nanti rapat berikutnya saya mau pesen yang kayak gini gitu Bu. Nah, tapi nanti dihiasnya itu adalah meletakkan dus-dus itunya aja atau gimana? Boleh Bu, sebagian mau ditampain, sebagian didusin. Contoh didus tuh kayak gini loh, boleh. Intinya dari wilayah menyiapkan 10 paket itu yang untuk dilombakan. Nah, kelebihannya monggo nanti bisa tempat lain. Oke, jadi terserah ya. Jadi maksudnya berarti untuk enggak karena tadi kan ngomongin masalah tampah, berarti kan seperti bayangan jadinya harus ditata di atas tampah. Berarti itu enggak perlu tergantung kreasi masing-masing aja kan, enggak perlu pakai tampah pun enggak apa-apa gitu kan. Betul, betul Bu, betul. Mau di atas piring pun tidak masalah untuk tatanan kuenya, snacknya yang akan dilombakan itu. Nah, tapi ada contoh nih, misalnya 3 paket dimasukin ini loh contohnya kayak gini, boleh gitu. Oke. Jadi nggak semuanya 10-10-nya itu ditampilkan di dalam kotak yang terus apa namanya istilahnya tuh kaku kan nanti ya, masuk ditumpuk-tumpuk gitu. Ya. Oke. Baik, cukup Bapak Ibu. Cukup. Sudah lebih 5 menit ya. Ya. Tadi kita Nanti minta notolenya aja Pak Nun Sewu. Ya, betul Pak Tino, nanti kita akan share Pak. Sama breakdown contoh-contoh sederhananya saja. Ya, Jadi semua baik. yang nggak ikut bisa paham. Baik Pak Tino. Nggih, Nanti matur kita nuwun. akan share. Jadi hasil pertemuan kita tentang ketentuan, kriteria, lomba dan lain-lain kita akan share, termasuk rekamannya ya. Jadi rekaman ini kita nanti Mas Bayu akan share ke Bapak Ibu Ketua Wilayah. Untuk terakhir Pak Kristiono, apakah mau menyampaikan sesuatu? Pak Kris, monitor? Enggak, saya nanti follow up ini aja Pak Yuga. Langsung kalau dari Mas Bayu sudah ada, saya follow up ke grup ketua wilayah. Oh, nggih, matur nuwun Terima Pak. kasih. Nggih. Baik. Ya, Pak Yogo. Kris. Ya. Mohon kehadiran, mohon mengundang umat-umat dari setiap wilayah untuk hadir ya. Ya. Nanti akan diumumkan di gereja, juga ada flyernya Bu Kris ya. Sehingga umat juga tahu begitu.
Ya, mudah-mudahan nanti Komsos sudah membuat Ya. flyernya sehingga bisa disebarkan ke wilayah, lingkungan, dan umatnya. Ya, Gitu. ya, oke. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada lagi, kita akan mengakhiri pertemuan ini. Semoga kita semua dapat merayakan Hari Pangan Sedunia tingkat keuskupan, tapi difokuskan kepada setiap paroki. Jadi keuskupan tidak mengadakan, maka diserahkan kepada setiap paroki. Maka setiap paroki itu akan mengadakan Hari Pangan Sedunia, tapi dengan mungkin ada perbedaan acara begitu. Nah, untuk paroki PMV ini ya, akan kita adakan seperti yang telah kita bicarakan. Baik, terima kasih semuanya sudah meluangkan waktu untuk menutup pertemuan ini. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat-Mu pada malam hari ini. Kami telah membicarakan perayaan Hari Pangan Sedunia 75 tahun Keuskupan Bogor tingkat paroki PMV Katedral. Semoga rencana kami ini, kekurangan-kekurangan yang ada pada kami, Engkau yang menyempurnakan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan berkatilah kami semua yang terlibat, sehingga kami dapat melibatkan umat juga dalam perayaan Hari Pangan Sedunia pada tanggal 19 nanti. Dan semuanya boleh berjalan dengan baik. Itu semua adalah berkat karunia-Mu sendiri. Sebentar lagi kami akan berpisah dari ruang virtual ini. Tuhan kiranya berkatilah kami juga dalam istirahat malam kami, sehingga kami boleh istirahat dengan baik. Esok pagi kami dapat bangun kembali dengan kesehatan jiwa dan badan kami. Ini semua kami kepadamu dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat